Lah ini mas, orang yang bertapa ratusan tahun masih hidup mas. Coba itu lihat, dililit akar itu mas orangnya mas. Masih hidup Pak ya ini? Masih hidup itu mas. Ratusan tahun. Beratus tahun seperti itu mas. Masih bergerak Pak itu Pak? Masih gerak mas itu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama semuanya, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Arjuno. Kita mendapat informasi bahwa di dalam hutan sana, yang nanti kita akan ke sana, ada seorang pencari kayu di hutan yang tadi sempat ngobrol di warung kopi. Katanya melihat orang yang sedang duduk bersila ya di dalam pohon besar. Dan orangnya tadi sempat kita ajak untuk mengantar, tapi ada kerepotan. Ini kita dikasih ancar-ancar ya lokasinya, yang nanti kita akan mencari ya. Mudah-mudahan petualangan kali ini sukses. Kita akan mencari keberadaan orang yang sedang bertapa di dalam hutan sana. Dimana akses jalannya harus melewati ladang warga sini. Nah ini. Nah, mungkin itu pohon yang dimaksud, karena satu-satunya pohon iprik yang ada di tengah Tegalan ini adalah pohon ini. Kita sudah muter-muter dari pagi. Nih, walaupun nanti nggak ketemu ya berarti belum rezeki ya. Kalau diceritakan memang seperti di luar nalar dan tidak masuk di akal. Di era sekarang masih ada orang yang bertapa, tapi ini nyata. Tidak hanya satu orang yang melihat keberadaan pelaku ritual yang ada di dalam hutan ini. Jadi Gunung Arjuno sendiri identik dengan para pelaku ritual yang namun harus naik ke puncaknya ya. Tapi ini di lerengnya yang di antara ladang atau perkebunan warga. Nah, seperti ini. Ini terdapat kejadian nyeleneh dan janggal. Ada orang yang sedang duduk di dalam pohon, tak itu orang ritual ataukah orang LDGJ. Makanya untuk mengobati rasa penasaran ini kita akan mencoba langsung review ke lokasinya ya. Nah, hitung-hitung ini olahraga, buang keringat seperti ini. Jadi saat ini sepi sekali, nggak ada seorang pun di ladang ini. Untuk kita mintai keterangan ya. Coba saya merasa ke sana. Nah, ini adalah gerumbul ya. Seperti yang diceritakan orang-orang yang di warung kopi tadi, ada gerumbul di antara ladang di dekat sungai. Di sebelah kanan itu ada aliran sungai yang terdengar airnya gemericik dari sini. Nah, kita akan bobol ya biar tidak terlalu lama, ini udah capek juga. Kita bobol di sini. Saya berani bobol di sini karena tidak ada tanaman kecil, yang ada singkong dan pisang, jadi tidak merusak tanaman. Intinya untuk menghemat durasi ya, biar sampai ke lokasinya. Dan tempat ini tadi ada yang cerita juga bahwa di lokasi ini dulu merupakan sebuah hunian atau sebuah perkampungan kuno pada era kerajaan Majapahit, yang dimana warga juga sering menemukan seperti pecahan gerabah, tembikar, juga batu-batu merah kuno di sini. Juga pernah ada cerita bahwa warga menemukan lumpang kayu, lumpang batu, lalu dibawa pulang bisa kembali lagi gitu ceritanya. Entah itu mitos, entah nyata, tapi inilah keunikan suatu tempat yang ada di tanah Jawa ini, yang dimana masih banyak tersimpan ya misteri yang masih banyak yang belum terpecahkan. Mudah-mudahan nggak ada ular ini. Nah, berusuk-berusuk di sini. Oh, salah ternyata. Kita belok kiri ya. Salah jalan. Duh. Nah, terdengar ada suara seperti orang menebang pohon ya. Alhamdulillah. Jadi saya menemukan orang ya di sini. Nah, itu terdengar dari dekat. Ada pencari kayu atau orang sedang beraktivitas di ladang. Oh, kita cari sumber. Oh, ini pohonnya harus sudah roboh. Nah, mungkin ini ya. Alhamdulillah itu ada orang yang sedang ini menebang pohon. Ini mungkin ladang pribadinya mungkin. Itu kena angin, tapi ini bekas potong ya. Dan mencari kayu, mungkin mau dibuat rumah atau apa. Assalamualaikum. Kayu. Orangnya agak kopok mungkin.
Ayo Mbah, Assalamualaikum. Ye, dari jauh saya Mbah, nyari kayu Mbah. Ya cari kayu mas. Mbah, ngapunten, badhe nyuwun tanglet, badhe ikut tanya Mbah. Katanya di sini saya mendengar kabar ada orang sedang bertapa Mbah. Masnya ini jangan kesini mas. Nanti ganggu orang yang bertapa di situ. Gitu. Iya. Tapi memang benar ada ya Mbah ya? Ada. Ini kan alas gong lewang-lewang, nggak ada yang menjama kok masnya kesini. Ya tadi kita Jauh-jauh. penasaran Mbah, penasaran katanya di antara Tegalan dan di tengah hutan lereng mana? Gunung Anjasmara ya? Gunung Arjuna ya ini Mbah? Gunung Arjuna ini mas. Itu kan Gunung Arjuna mas, sebelahnya situ. Iya, iya. Tapi masih ada ya? Masih ada mas. Itu zaman nenek moyang saya itu, kakek buyut itu sudah ada sampai sekarang. Mungkin itu dari zaman kerajaan apa nggak tahu saya mas. Tapi buyut saya dulu itu bilang itu di sini itu rumahnya penduduk mas. Perkampungan gitu Mbah? Perkampungan ya di sini tuh. Di situ itu ada rumpang apa batu besar ini, kotak-kotak gitu mas. Di tengah gerumbul-gerumbul itu? Iya saya taruh di situ mas. Ini kan saya bersihin mas. Oh ini ladangnya jenengan? Iya. Jadi ini ladang jenengan, terus Iya. jenengan sendiri juga pernah melihat orang yang bertapa itu? Pernah mas. Cuma makanya saya ini nggak berani ke sana itu kan takutnya itu mengganggu gitu loh mas. Gini aja Mbah, kita minta tolong diantar. Nanti kalau pas di lokasi ya nggak namanya orang menghormati suatu orang yang mengadakan apa ritual, kita nggak usah rame-rame, kita penasaran aja Mbah, pengen tahu gitu loh. Oh Bisa iya. kira-kira Mbah? Bisa. Cuma betul mas, jangan berisik nanti saya takutnya itu dia itu terganggu. Memang orang itu dari zaman nenek moyang itu sudah ada mas di situ. Gitu. Iya, cuma masih hidup apa enggak itu nggak tahu. Nah ini Terus pohonnya itu ya seperti itu dari dulu gitu loh. pohonnya, Iya, meskipun ratusan tahun tidak besar gitu. tidak bisa besar ya seperti itu Nah mas. ini makin penasaran ini Mbah. Mbahnya siapa namanya Mbah? Mas Suwarji. Mbah Suwarji, warga lereng Gunung Arjuna sini. Iya. Mbah kita minta tolong Mbah sebentar Mbah untuk diantar saja. Jadi kalau memang nanti kita di sana nggak boleh berisik ya, kita klesik-klesik gitu loh Mbah ya. Oh iya. Nggak apa-apa ya? Iya nggak Oke apa-apa. Mbah, ayo Mbah kita minta Cuma- tolong. Ini daerah sekitar sini kan dikelilingi apalah sungai gitu loh mas. Oh, Cuma gitu. sungai kecil. Jadi suatu tempat gerumbul yang dikelilingi sungai gitu ya. Iya ini gerumbul yang dikelilingi sungai mas. Mbahnya tiap hari menggarap ladang ini. Iya saya menggarap ini mas. Makan saya juga dari sini mas. Wong jauh dari perkotaan. Oke, tanamannya pisang, Ya kaspe gitu ya. pisang, kaspe seperti ini. Singkong. Nah ini contohnya ini kan batu lama ini mas. Oh ini. Ya ini batu ini mas. Batu lama ini mas. Lumpang bareng banyak di sana mas. Saya Jenengan, kumpulkan. jenengan kubur gitu maksudnya. Iya biar nggak diambil orang. Nanti ada yang membutuhkan kan dibawa pulang Iya. dijual apa gimana gitu loh mas. Nah katanya ada cerita juga kalau lumpang-lumpang yang ada di sini juga pernah ditemukan orang dibawa pulang bisa balik lagi gitu Mbah. Ya kembali lagi ke sini mas. Kembali lagi. Iya memang di sini kan daerah angker mas. Itu Mbah ya. Nggak ada orang yang menjamah ke sini tuh nggak ada. Oke, Mas. oke. Ya Mbah, kita langsung ke sana Mbah. Iya. Ini sangat penasaran saya Mbah. Kalau hewanan buas di sini banyak Mbah ya? Hewan buas itu hanya apa ya yang Celeng. sering saya ketahui itu celeng sama ular mas. Celeng sama ular. Nah yang saya takutkan itu kan ada ular itu loh mas. Oke, oke. Kalau monyet ya ada ya Mbah ya? Ya ada cuma kan nggak seperti ular kan bisa melilit apa gitu loh Iya. mas. Banyak Hati-hati ular. mas, Oke, oke. jalannya agak sulit. Nah ini sungai Mbah ya sebelah kiri ya? Ya ini sungai mas itu. Lah makanya saya tadi kan sudah bilang mas, Oke. daerah Gerumbul ini dikelilingi sungai. Sungainya itu seperti bulat gini mas. Oke. Nah di situ juga masih ladang jenengan yang ada duriannya itu Mbah? Iya itu mas. Wah ada banyak nggak Mbah duriannya itu? Belum ada itu mas. Nah, kalau ada kita nempel gitu loh Mbah. Nggak ada mas. Belum Nggak ada ada. mas. Nah itu dari sini kelihatan sungainya mas. Itu. Jernih ya Mbah ya? Iya Di sungai-sungai itu sekali. jenengan pernah menemukan apa Mbah di situ Mbah? Nah di situ saya pernah menemukan apa itu? Seperti barang kuno itu mas. Guci apa itu? Saya taruh di bapon situ mas biar nggak diambil orang. Saya pendam. Oh jenengan kubur di bawah. Iya saya Jenengan kumpulkan kubur. ngoten. Iya. Oke, oke. Jadi jenengan juga sering menemukan barang-barang yang ada di aliran sungai ini Mbah. Iya. Sering mas. Di situ tuh kalau saya cuci
apa kaki, apa tangan, wajah. Itu saya gini tuh ada emasnya, Mas. Ada emasnya. Cuma ya nggak berani bawa pulang, Mas. Gitu loh. Sampai Terus saya itu pernah menemukan apa ya? Kayak telur gitu, Mas. Cuma ya, nggak berani saya bawa pulang. telur. Cuma iya saya taruh di sana tuh. Masih? Saya kubur. Masih kira-kira. Masih ada, mudah-mudahan masih ada ini, Mas. Boleh Mbah kita melihat temuan jenengan yang jenengan sembunyikan itu, Mbah? Ya mari mudah-mudahan ada, Mas. Gitu. Mari kita lihat, Mas. Oke. Nanti kalau sudah ketemuannya itu sudah ada, jangan direkam, gitu. Mas, jangan diviralkan. Saya yang nggak enak sama masyarakat sana-sana. Ini kan memang dulunya itu perkampungan, Mas. Iya, perkampungan kuno ya, Mbah ya. Kerajaan Majapahit ya. Iya. Ada temuan yang jenengan anggap istimewa yang sampai saat ini masih jenengan sembunyikan. Iya. Ayo Mbah, penasaran. Mari, Mas, mari, Mas. Jadi kita sebelum ke lokasi orang bertapa itu kita lihat dulu ya, Mbah ya. Ya lihat penemuan saya dulu, Mas. Ya, oke. Kayak telur, Mbah. Iya, kayak telur gitu loh. Cuma kok berat, jadi saya nggak berani membawa, Mas. Oh, fosil telur ya, Mbah mungkin ya. Iya. Sampean kalau setiap hari di hutan kayak gini nggak takut, Mbah? Ya enggak, Mas. Kan Wis omahe nggih. iya, kalau orang lain nggak ada berani yang kesini itu nggak ada, Mas. Gitu. Iya, nggak ada. Jarang ya berani masuk kesini. hutan ini ya. Makanya saya tadi kan terkejut melihat emasnya itu kok kesini loh. Ya, saya Ya, tadi kan saya tadi kan bilang, Mas, Ya. hutan sedikit seperti ini tuh loh. oh iya ini sungai lagi. Nah, sungainya itu berputar gini, Mas. Memang orang-orang dulu itu kalau membuat hunian, pemukiman tuh pasti walaupun di hutan tapi mendekati aliran sungai kan, Iya, gitu ya, untuk iya. kebutuhan air minum dan kebutuhan vital lah untuk mereka. Iya. Di mana, Mbah, lokasinya? Seingat saya itu saya taruh di bawah pohon sana, Mas. Coba dicari, Mbah, di sana barangkali masih ada. Ya mudah-mudahan ada, Mas. Iya. Di belakang sungai situ, Mbah, jalan, Mbah. Iya, sebelah sini. Gak apa-apa ya, Mbah. Iya. Kita ingin lihat, Mbah. Ini Cuma jangan disoting, oh Mas. gitu. Ya wes, oke. Nanti Gak enak ya. iya, gak enak Oke. gitu loh. Ya saya matikan, Mbah, ini. Ya. Ingin lihat tok, penasaran, Mbah. Di tempat ini dikelilingi sungai. Benar-benar dikelilingi sungai ya, walaupun sebuah gundukan kecil ya, tapi dikelilingi sungai. Ada, Mbah? Belum, ini loh, Mas. Apa, Mbah? Ini kan buku lama ini, Mas. Oh, buku. Buku lama ini, buku yang Kitab. lama ini, Mas. Kitab ya, Mbah ya? Iya. Berarti banyak yang jenengan simpan di situ, Mbah. Iya, banyak. Mas batangan nggak ada, Mbah? Kalau Mas Batangan nggak berani menyimpan saya, Mas. berani. Saya biarkan di sungai-sungai itu, Mas. Berarti ini kalau dikasih Iya. metal detektor banyak ini mas-masnya di sini. Iya. Karena identik dengan bekas hunian orang dulu ya, perkampungan kuno gitu. Dan mungkin pusaka-pusaka juga banyak Bu, Mas. di sini. Ini kotor ya, Mas. Dicuci, Mbah, coba, Mbah. Seperti apa, Mbah? Ya, bentar, Mas ya. Oke. Tuh, Mas ya, coba lihat ini, Mas. Pak Sasum ya, Mbah ya. Itu fosil ya, Mbah? Iya, ini apa saya nggak tahu, Mas. Juga Batu kurang itu, tahu Mas. saya. Ya saya nggak berani bawa pulang, ya saya taruh saja di sini, gitu saja. Kayak bersinar ya, Mbah ya? Iya. Mbah, dikembalikan aja, Mbah. Ya sudah, Ya. Mas, tak taruh ya, Mas ya. Ya, dikembalikan aja. Iya, ya. Kayak enak nanti gimana ya? Iya, nanti Ya, wes. dikirai saya kalau ini saya bawa pulang nggak enak. Nanti Jangan. dikira saya ini bohong Iya. kalau pernah menemukan sesuatu di sungai ini gitu loh, Mas. Siap, dikembalikan aja. Kita lanjut ke tempat orang yang pertama, Mbah ya. Oh iya, ya, Mas. Jadi mbahnya ini memang orang yang tidak kemilikan atau tidak serakah ya. Jadi barang-barang temuan di sini itu diamankan, tidak dibawa pulang gitu. Ngerti, Mbah nggih? Nggih. Nah, terus kita next ke tempat orang yang pertama itu nggih, Mbah nggih? Iya, iya. Masih Ini- jauh? Iya, sudah dekat, Mas itu. Oh, Itu dekat. pohonnya, Mas. Lewatnya itu agak sulit, Mas. Alah, kok Kalau lewat sini, ini, Mas. Mbah? Nanti tak kasih buat beli rokok ya, Mbah ya? Uang lelah, Mbah nggih? Mas, ya nggak apa-apa, Mas. Makasih loh, Mas. Oke. Sebelumnya. Jenengan sudah bersedia nganter kayak gini loh, Mbah. Loh, itu loh, Mas. Ya Allah, Mana, Mbah? Masih ada, Mbah? itu, Mas. Masih ada, Mas. Ke sana, Mbah. Orangnya masih ada, Mas. Agak ke sini, Mas. Oke. Lah ini, Mas, orang yang bertapa ratusan tahun masih hidup, Mas. Coba itu lihat, dililit akar itu, Mas, orangnya, Mas. Masih hidup, Mbah ya ini? Masih hidup itu, Mas. Bertapa ratusan tahun. Beratus tahun seperti itu, Mas. Masih bergerak, Mbah, itu, Mbak? Masih gerak, masih itu, Mas. Loh, itu ada kelun-kelunnya, Mbah. Ya itu seperti ada apa? Ngerokok, Mbah? Bukan. Lupa, Mbah.
dupa itu entah siapa yang naruh, saya juga kurang tahu mas itu. Mungkin gurunya Mbah. Iya. Tuh. Ya gitu saja mas, nanti kita takut mengganggu. Iya. Iya. Nanti saya ceritain di sana saja gimana mas. Iya, gak apa-apa. Tapi ini benar Mbah, orang bertapa ini sudah ratusan tahun di sini. Ratus-ratus tahun mas. Iya betul mas. Zaman nenek moyang saya itu sudah ada ini. Jadi orang bertapa ini ya, menurut Mbahnya ini sudah ratusan tahun di sini. Mari mas. Nggak enak mas nanti kalau Oke. rame-rame di sini ya. Siap. Masih ada yang ingin saya tanyakan kok Mbah nanti ya. Nggak apa-apa ya. Oh iya. Tapi kata menjenengan kalau kita rame-rame di situ nggak enak, nggak etis gitu ya. Iya nggak enak. Mungkin sini aja Mbah ya, rotok jauh ya. Di sini aja mas. Sudah jauh dari sana. Capek Mbah? Capek? Iya capek mas. Saya capek Mbah, kalau jalan mungkin enggak. Saya juga muter-muter sampai atas sana Mbah, yang katanya mencari pohon, tapi ternyata bukan pohon seperti ini. Nah, ya alhamdulillah tadi saya dengar suara tok 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 tok. Ternyata jenengan yang nyari kayu ya. Iya. Aku agak nggak percaya Mbak, orang bertapa ratusan tahun, ya kan? Saya sendiri juga bingung, kok nggak mati gitu loh. Nah saya juga begitu, cuma zaman mbah saya, buyut saya itu bilang seperti itu mas. Sudah ada gitu. Sudah ada, kalau saya sendiri kan kurang tahu, cuma mbah buyut saya dulu itu sudah cerita. Kalau kamu menggarap ladang di situ, hati-hati, di situ ada orang bertapa. Jangan sampai mengganggu orang bertapa itu. Orang itu beratus-ratus sudah Sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Dan posisinya juga sama seperti itu. Ya sama seperti itu mas. Nggak berubah, nggak geser gitu ya. Enggak, makanya dari saya kan udah bilang dari tadi. Mungkin ini dulu itu perkampungan zaman kerajaan dulu mas, gitu loh. Memang seperti itu ya. Iya. Karena melihat dari teman-teman yang jenengan ceritakan tadi, bukti bahwa ini ada bekas hunian gitu kan. Iya. Terus yang saya herankan lagi Mbah, kok ada dupa gitu loh, yang membakar siapa? Kalau orang bertapa kan seharusnya sudah sudah nggak keingat duniawi kan, nggak ada aktivitas duniawi, makan pun tidak kan gitu ya. Nah, kalau menurut saya kan, di sini itu kan mistis apa gitu loh mas. Angker. Atau gini Mbah, ada orang lain yang tahu tempat ini terus meyakini bahwa yang bertapa itu dianggap guru, sehingga menghormati orang bertapa itu dibakari dupa gitu, mungkin bisa jadi. Nah, bisa jadi seperti itu mas. Tapi jenengan nggak melihat orang yang kesini selain saya itu nggak ada mas. Selain jenengan tadi itu nggak ada. Mungkin malam hari Mbah. Nah kalau malam, malah nggak berani mas malam hari. Tapi kalau orang kalau orang punya ilmu kadikdayan ya nggak ada kata nggak berani Mbah. Ya gitu itu ya. Lain lagi mas. Kabarnya juga daerah lereng Gunung Arjuna ini banyak orang-orang sakti kan gitu. Iya. Mungkin jenengan juga orang sakti Mbah. Ya enggak mas, penggawean saya yang menggarap ladang ini kok gitu loh. Jenengan kok bisa mengatakan kalau tempat ini memang sangat angker? Apakah ada kejadian atau suatu peristiwa yang membuat warga di sini takut untuk masuk ke lokasi ini, Mbah? Oh, ini saya tahu, Mas. Ini bukan cerita dari nenek moyang, bukan loh. Ini dari saya sendiri. Tetangga saya itu kan biasanya hobinya berburu, Mas. Berburu itu ya banyak yang tahu itu berburunya di sini gitu loh, Mas. Kok beberapa jam kemudian kok nggak ada muncul. Satu hari nggak ada muncul, keluarganya itu lapor ke kelurahan, Mas. Nah di sini itu ditawari 1 hari nggak, 2 hari nggak ketemu, Mas. Malah sampai itu dicari ke mana ya, ke keluarganya yang ada di mana itu, dituari ke sana nggak ada, Mas. Baru hari apa, Kemis Kliwon, Jumat Legi apa ini, 1 mingguan kalau nggak salah, Mas. 1 minggu. Orang-orang itu berbondong-bondong ke sini dan sogo gitu loh, Mas. Kan angker, Mas. Membawa dupa. Sogo membawa dupa. Ya. Minta kalau orang ini disembunyikan di sini, tolong dimunculkan gitu, Mas. Ternyata ada ritual seperti itu kan, memanggil orang, Mas. Ritual itu. Dukun ya? Iya, dukun. Pintar lah. Nah, gitu. Setelah sogo itu, Mas, ternyata orangnya itu loh di bawah pohon, Mas. Nyelempet di bawah pohon yang besar tadi. Tempat orang bertapa. Di bawah itu, Mas. Kena di apa ya? Oyot, akar gitu, Mas. Gitu. Orangnya ya lemas, Mas, sudah lemas. Tapi masih hidup. Masih hidup. Untungnya itu masih. Dan sampai hidup. sekarang masih. Masih hidup. Makanya kalau nggak percaya, mari kita tanya orangnya saja. Gitu ya. Iya.
boleh. Nanti kalau misalnya sempat kita mampir ya Mbak ya. Iya, Kalau mampir misalnya nggak apa sempat. Mas. Tanya sebetulnya itu gimana itu. Dia itu cerita, pernah cerita saya itu dikasih minum sama orang juga. Ya waktu hilang itu Mas. Di alam gaibnya ya. Iya, dikasih minum. Namanya ini kan apa ya? Angker Yes, gitu Mas. anggaplah Perkampungan gitu ya. gaib gitu loh. Gitu. Dan mungkin sampai sekarang trauma ya orang itu ya. Trauma, oh nggak pernah saya kesini tuh nggak pernah sudah dia itu. Dan semenjak itu warga sekitar desa Jenengan juga nggak berani ke Nggak sini. ada Mas, yang selain saya yang di sini tuh nggak ada. Oke, oke. Tapi makanya Masnya tadi kan saya bilang jangan mengganggu di sini Mas. Apalagi membawa barang-barang dari sini gitu loh. Saya juga nggak berani, sama sendiri kan tahu menu apa saya taruh lagi gitu loh Mas. Padahal misalnya barang-barang itu Jenengan jual, Jenengan bisa kaya raya Mbak ya. Iya. Barang peninggalan ya, Emas itu aja pernah protolan gitu saya biarkan Mas. Nggak ada yang berani membawa itu, nggak ada Mas. Jenengan nggak berani membawa, takut kualat atau apa, nggak pengen kaya gitu Mbak? Ya takut kualat, ya kepingin Mas kaya lah. Nantinya kalau hilang gimana? Seperti orang itu tadi gitu loh Mas. Ya mungkin saja orang yang tadi yang nembak atau yang berburu itu nyeludak. Nah itu sesuatu terus dikantongi sehingga nggak bisa pulang kan. Nah mungkin gitu Mas. Oke Mbak, cukup ya, Jenengan nanti bisa lanjut aktivitas lagi. Iya Mas. Saya tunggu di sana, kalau misalnya waktunya mencukupi kita mampir ke Sawan Kurma Jenengan. Iya ya, nanti saya kasih tahu orangnya yang hilang 1 minggu baru ketemu itu Mas. Boleh Mbak, terima kasih ya sudah. Iya ya Mas. Kami sukses selalu, sehat selalu Mbak. Amin amin. Saya tinggal dulu Mas. Oke Mbak. Oke, pemirsa semuanya, jadi itu tadi review yang mampu kita sajikan di tayangan kali ini. Semoga tayangan kali ini bisa menjadikan hiburan dan sedikit pengetahuan bahwa di Pulau Jawa ini ternyata masih banyak tempat-tempat keramat, tempat sakral, diantaranya di lokasi ini yang terkenal dengan perkampungan gaib, yang kebetulan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan seorang yang penggarap ladang yang menjadi kayu di sini dan menunjukkan ya lokasi tempat orang yang bertapa. Katanya sih sudah ratusan tahun. Nah, percaya tidak percaya tergantung panjenengan semua. Yang penting saya sudah mengeksplor dan berupaya untuk menyajikan tayangan yang bisa membuat panjenengan semua terhibur. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu ucapan yang saya sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini, karena saya sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilap maupun ubah. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan selamatan dunia sampai akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.